Pembahasan mengenai populisme menjadi suatu hal yang sangat menarik, terutama dalam dunia politik. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah memainkan peran populisme dalam ranah politik. Hal ini sejak fenomena politik tahun 2014 ketika melibatkan dua kandidat antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Populisme pada dasarnya menjadi sebuah proses yang alami dari dinamika proses demokrasi dalam suatu negara. Hal ini sebagai salah satu akibat oleh sistem perwakilan yang semakin korup dan dikuasai oleh elit politik membuat gerakan populis muncul sebagai gerakan respon langsung rakyat terhadapnya. Akan tetapi, populisme akan menjadi penghambat pertumbuhan demokrasi dalam suatu negara. Misalnya di Indonesia, populisme akan menjadi penghambat karena kurang adanya terinstitusionalnya demokrasi di Indonesia. Pertanyaan yang muncul, apakah populisme sebagai salah satu cara untuk mencapai kedaulatan rakyat atau sebagai suatu cara untuk memperebut kuasa? Seperti yang digagas oleh seorang tokoh yang bernama Kenny dalam bukunya Populism in South Asia, terdapat dua kelompok mendefinisikan populisme yang secara berbeda. Yang pertama, populisme sebagai ideologi, dan kelompok kedua mendefinisikan populisme sebagai senjata atau strategi politik yang bertujuan untuk memobilisasi massa dengan mendapatkan dukungan dengan menghilangkan jarak antara figur populis atau sosok pemimpin yang karismatik dengan pengikutnya. Populisme akan mengancam demokrasi ketika diarahkan pada tujuan yang salah. Demokrasi harus tetap menjadi pengawas dan tetap berada di atas populisme, sehingga populisme akan membawa kedaulatan bagi masyarakat. Populisme juga akan menciptakan atau melahirkan polarisasi atau perpecahan dalam masyarakat. Hal ini karena adanya prasangka buruk terhadap kelompok lain yang berbeda pilihan. Seperti di Indonesia yang multikultural atau dan heterogeni, pasti sangat mudah dikotak-kotakan atas nama identitas. Populisme sebagai sebuah gerakan atau gaya komunikasi untuk menargetkan masyarakat biasa untuk mendapatkan dukungan. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang dilandasi dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan pada sila keempat dijelaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia menganut konsep permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini sistem demokrasi didasari pada kesadaran akan kesamaan identitas dan senasib. Indonesia sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan kebebasan dalam berekspresi serta kebebasan dalam hal berpolitik. Akan tetapi, demokrasi di Indonesia telah dinodai oleh berbagai persoalan. Gerakan populisme menjadi sangat kuat demi mencapai kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Narasi-narasi kebencian yang mencuat menimbulkan berbagai kebencian antar kelompok. Demokrasi yang dibangun bukan lagi demi kepentingan atau kedaulatan rakyat, tetapi hanya sekedar menjadi demokrasi yang kuantitatif dan menuju majority rule. Hal ini muncul berbagai konflik dan pengotak-kotakan masyarakat atas nama identitas. Populisme di Indonesia muncul pada pemilihan umum 2014. Joko Widodo mengklaim bahwa sistem birokrasi di Indonesia telah menjadi sangat korup. Ia menggunakan narasi reformasi birokrasi untuk membantu masyarakat yang seringkali mendapat kesulitan dalam mengakses di bidang pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lain. Sementara itu, Prabowo Subianto mengklaim bahwa sistem pemerintahan Indonesia telah dinodai atau dikotori oleh elit pemilik modal asing yang mencari uang dengan mengerus sumber daya yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, narasi yang dibangun adalah narasi anti-asing. Hal ini tanpa disadari bahwa narasi yang dibangun telah menjadi seseorang bagian dari kelompok yang akan melakukan reformasi. Gerakan Populisme Islam 2017, yaitu FPI atau Front Pembela Islam. Populisme yang dibangun adalah kelompok elit di Indonesia telah menjadi kelompok yang korup dan didominasi oleh etnis Tionghoa
yang ingin menguasai Indonesia. Populisme ini semakin kuat ketika menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kandidat beretnis Tionghoa yaitu Basuki Cahayapurnama atau disebut Ahok telah dianggap melakukan penistaan agama dengan menafsirkan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 dalam salah satu pidato kampanye. Peristiwa tersebut menjadi kesempatan bagi figur populis FPI yaitu Rizik Syihab untuk melakukan konstruksi agama dengan memojokkan etnis Tionghoa dengan memantik kemunculan gerakan 212. Kendati ada cukup banyak masalah dalam situasi perpolitikan di Indonesia, kami dari kelompok pertama-tama ingin menyatakan bahwa kita segenap rakyat Indonesia patut bersyukur kepada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar hukum tertinggi menjadikan situasi politik di Indonesia relatif baik, kendati memang belum sempurna. Hal yang bisa kita lakukan sebagai rakyat yang baik adalah memastikan setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijalankan dengan baik oleh orang yang kita tunjuk menjadi pemimpin kita. Sekarang kami akan memberikan beberapa langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk memastikan hal tersebut bisa kita capai. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menangkal populisme atau politisasi agama adalah berpikir secara kritis. Kualitas berpikir kritis sejalan dengan kualitas pendidikan di suatu negara. Berpikir kritis ini berarti kita memastikan kebenaran yang terkandung dalam perkataan calon-calon pemimpin kita, khususnya ketika mereka sedang berkampanye. Penting untuk kita ingat bahwa Pancasila merupakan tujuan dan impian kita bersama. Maka dapat dikatakan bahwa Pancasila itu adalah kebenaran tertinggi. Ketika salah satu nilai dalam Pancasila itu dilanggar, maka itu sudah mengkhianati usaha negara, usaha kita untuk mempersatukan seluruh rakyatnya di bawah satu payung yang sama. Berpikir kritis ini juga berlaku ketika kita berselancar di dunia maya. Marilah kita tidak serta-merta menerima semua informasi yang kita dapatkan di dunia maya sebelum kebenarannya kita verifikasi. Ketika kita menerima suatu informasi di dunia maya, galilah informasi tersebut di sumber lain yang terpercaya, misalnya koran atau media yang lain, sehingga opini kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan bijak. Tindakan kedua yang dapat kita lakukan adalah tetap mengupayakan dialog antaragama. Dialog ini pertama-tama bukan hanya pertemuan resmi antar petinggi-petinggi agama, tetapi dialog yang paling penting adalah pertemuan di ranah kehidupan sehari-hari, di pasar, sekolah, dan tempat kerja. Mari kita membuang segala prasangka buruk dan tidak menjadikan agama sebagai penghalang untuk kemanusiaan kita. Dialog ini juga berarti bahwa dalam ranah agama, politik tidak perlu dibicarakan, dan agama tidak perlu juga dibicarakan dalam ranah politik. Sekian dari kami, untuk perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.